wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Insyaallah pembahasan kita adalah muqaddimah dari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Sebagaimana broadcastnya sudah tersebar. Muqaddimahnya itu ada di sini. Kita mulai belajar bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimatu. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba Qur'anan Arabiyyan la'allakum tattaqun. Walladzi yassaral Qur'ana lidzikri la'allakum tafhamun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil arabi al-mab'utsi bi kitabin mubinin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Allati yang anjala telah menurunkan Alkitab Qur'anan Arabiyyan, yaitu kitab Al-Qur'an yang berbahasa Arab. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Waladzi, dan yang siapa? Allah yassara, memudahkan Al-Qur'an lidzikri, untuk diingat. La'allakum tafhamun, agar kalian memahami. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin, dan selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad, Nabiyil Arabi, Nabi orang Arab. Nabinya yaitu orang Arab. Al-Mab'us, yang diutus bi kitabim mubin, dengan kitab yang mubin, yang jelas. Wa ba'du. Nah, ini setelah ini kita membahas tentang muqaddimahnya. Fa inna hajatal muslimi ila ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyah daruriyatun jiddan id biha sababun ila fahmil Qur'ani wa sunnati. Wa qad amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natamassaka bihima wa na'mala bima fihima wa la yumkinu an nafhamahuma fahman taman ila ba'da ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyah. Sesungguhnya hajat, apa itu hajat? Hajat seorang muslim kepada pengetahuan mengenal kaidah bahasa Arab adalah perkara yang darurat sekali. Apa darurat? Darurat. Apa UGD? Ya, unit dapat darurat. Harus segera ditangani. Paham nggak darurat? Ada yang punya BPJS? Itu kalau nggak darurat, antum harus ke puskesmas dulu, pas ke 1 minta rujukan. Paham nggak? Nggak darurat. Mau periksa tuh ke poli, tapi bahkan darurat lusa. Terus mengapa kejadian jauh UGD, nggak perlu pas ke 1 lagi. Namanya apa? Darurat. Sekarang ini darurat. Kaidahnya ad-daruratu tubihu mahdurat. Kaidahnya mendengarnya ad-daruratu tubihu mahdurat. Mahdurat itu yang tidak boleh mahdurat. Tapi karena darurat dibolehkannya
sesuatu yang tidak boleh. Orang mau mati kalau nggak makan ternyata ada ulah sanca. Maka maling wis. Namun di mana mati? Oleh di mana saja? Oleh makan babi. Cuma kepentingan itu ada disimpan. Ya kok nggak di mana bukan tanah ayam, alas, bukan tanah rusa. Kirma secukupnya supaya bebas dari kematian. Kirma yang kami nganggo ulah santai digeser. Ya nggak boleh digeser. Namanya nggak darurat. Kirma sedikit darurat. Anak pengen gambarin antum darurat kayak gitu, darurat tuh. Ternyata kita sebagai muslimin butuhnya tuh darurat kepada bahasa. Ada biasa-biasa. Gimana pengumuman orang putih belajar bahasa Arab kan dibutuh. Nah, kebutuhan kaum muslimin untuk mengetahui kaidah-kaidah bahasa itu darurat. Sudah darurat mengkonon supaya jidan sangat daruratnya. Kenapa sih alasannya? Kenapa darurat? Biha sababun ila fahmil Qur'an wa sunnah. Sebab dengan memahami kaidah-kaidah bahasa Arab tadi menjadi sebab untuk bisa paham kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an bahasanya apa? Qur'anan Arabiyyah. Sunnah bahasanya apa? La yahillu damru mi'in muslimin ila min ihda talat. Ila biida dalatin. Apa kana? As-sayyibu jani an-nafsu bi nafsi lidini wa mufaraqatu lil. Kudu bahasa apa kan? Ambilkan tasnya untuk dikasih. Yang besar ya. Bisa dimengerti ya? Bisa dijawabin ya? Canggih ini ya? Fasilitas anak kamera, anak fokus. Karena dengan bahasa Arab tadi menjadi sebab kepada paham terhadap Quran dan wajibnya kita paham kepada Quran dan Sunnah. Tapi tidak bisa paham kecuali dengan bahasa. Jadi bahasa Arab hukumnya alhamdulillah. Tapi itu materi dalam bukan kemarin. Malaya timbul wajibu iladihi bahwa apa yang tidak sempurna kewajiban karenanya, maka nyanya itu sesuatu tadi menjadi wajib. Jadi daruratnya itu sebab memahami kaidah-kaidah bahasa Arab itu sebab menjadi kita paham kepada Al-Quran dan cuma dikaya makan ceplik, tidak seperti makan apa cabai. Karena nanti dengarkan orang Bandung itu jadi nggak bisa bahasa Jawa kita bahasa Indonesia bukan dengar ceplik apa. Ya, jadi bukan berarti masuk ke grup terus sukiki besoknya langsung paham Quran. Ya nanti dulu perlu waktu, paham maksudnya. Tapi secara umum kaidah Al-Qur'an ini akan menjadi sebab kita paham kepada Quran dan kalau ada protes nantinya dulu seminggu jadi paham agar ya kurang waktunya dan seminggu langsung balik. Nanti sama sedikit-sedikit. Waqad amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natamassaka bihima wa na'mal bima fihima. Dan sungguh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan keduanya. Dengan apa? Al-Qur'an dan
wa na'mal bihima dan beramal dengan keduanya, yaitu dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Wala yumkinu an nafhamahuma fahman taman, dan tidak mungkin kita memahami keduanya, Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan pemahaman yang sempurna, illa kecuali ba'da ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyah, kecuali setelah mengetahui kaidah-kaidah bahasa. Jadi hampir saja gak bisa dikatakan alim kalau nggak ngerti bahasa Arab. Kan maksud orang ini ulama besar terus bisa bahasa Arab, hampir saja kan. Jadi orang yang alim di dalam perkara syariah agama ini, maka dia adalah orang yang ngerti bahasa Arab. Setuju tak belum? Menembak. Setuju tak boleh? Setuju. Lamun ana ngerti bahasa terus ngaku alim, percaya tidak? Tidak mengerti bahasa Arab terus ngaku alim sah di dalam agama Islam, dalam syariat. Tidak bisa. Bagaimana dia ngerti? Kalau ngerti bahasa Arab gimana paham? Nanti kalau setiap baca Quran langsung baca terjemahnya gitu, pegel terus. Setiap baca hadis baca lagi terjemahnya, pegel terus. Nah, apa nggak langsung paham sehingga kalau baca Quran dia paham arti, kalau baca hadis paham, efektif dan efisien, ya nggak? Sekali baca langsung paham. Nah, kenapa belajar bahasa Arab? Kaidahnya paham, gitu. Dan itu diperintahkan oleh Rasul untuk kita berpegang kepada Quran dan Sunnah dan kita beramal dengannya. Tidak mungkin kita memahami Al-Quran dan Sunnah pemahaman sempurna kecuali dengan pengetahuan kita kepada kaidah-kaidah bahasa. Makanya semangat mestinya. Ini motivasi kedua kali. Jadi masih belum materi sebetulnya dulu supaya mantap tuh kan, mantap bisa. Nah gitu ceritanya. Kalau tadi ahamiyatul Arabiyyah, ini mukadimah nahwu gitu, muyasar ilmi. Baik. Kemudian diperhatikan lagi paragraf berikutnya. Apa katanya beliau? Jadi yang pertama tadi ya, paragraf yang pertama itu bahwa kepentingan muslim terhadap pengetahuan kaidah bahasa Arab itu darurat sekali. Kenapa? Karena memahami kaidah bahasa Arab itu menjadi sebab paham kepada Quran dan Sunnah. Dan Nabi telah memerintahkan kita untuk berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, untuk kita berpegang teguh dan beramal dengannya, keduanya. Tidak mungkin memahami keduanya, Al-Quran Sunnah, pemahaman yang sempurna, kecuali setelah mengetahui kaidah-kaidah bahasa yang sedang kita akan baca. Ketemunya online-nya berapa kali seminggu? Sepekan? Online-nya 2 kali, offline-nya sekarang tuh anu daring, anu luring. Kalau daring apa? Dalam jaringan. Kalau luring, luar jaringan. Berarti kalau offline itu luring. Kalau daring, online dalam jaringan. Minta doanya supaya dilancarkan. Ya Pak Ustadz yang ngajar ya lancar, antum yang belajar sama juga lancar. Maka belajar ke pribadi sakit tidak sebentar. Wah yang ngasih audio udah bisa. Nanti antum mohon maaf hari ini nggak bisa di share. Berarti nggak lancar itu namanya. Mudah-mudahan nggak gitu. Nah, berapa kali online-nya? 1 kali, offline-nya online-nya 2 kali, offline-nya. Nah offline ini untuk kita tatap muka mendekatkan diri, tanya gitu lebih langsung. Materi pokoknya sebetulnya dari offline. Kita akan mendapatkan materi
turusuruko dan muhadasah. Semoga dilancar. Dan akhirnya kita bisa membaca dan bisa ngomong. Maka yang cerdas apa pilihannya? Bisa ngebaca atau bisa ngomong? Ya bisa ngebaca, bisa ngomong. Anak juga pengen bisa ngomong baik, langka ya sih bisa ngomong langka. Sing anak bisa baca baik. Ya jadi kita bisa baca atau bisa ngomong. Ya cuma nggak apa haknya saja. Kalau pilihannya tidak, bisa ngomong, bisa baca. Kalau bisa ngomong, kalau bisa baca. Yang cerdas berarti lolor. Amin. Baik. Kemudian berikutnya, wa majala asal muslimin ya'taqiduna anna qawaid al-lughatil arabiyyah ala janibin kabirin min as-su'ubati wa ta'kid bihaitsu yata'addal ala ayyi shakhsin an yafhamaha ma lam yatakhassas fi dirasatiha. Dan masih tetap terus jalan itu hilang, kalau mah tidak, maksudnya tetap. Jadi masih tetap kebanyakan kaum muslimin aja termasuk kita perlu aja jangan-jangan kita di dalamnya. Kebanyakan dari kaum muslimin meyakini kalau kaidah-kaidah bahasa Arab itu perkaranya besar, susah, jelimet, ruwet. Tamu kalau tamu bahasa itu sudah susah, jelimet. Ini katanya kebanyakan kaum muslimin ini. Kata saya begitu. Di mana udzur tidak bisa setiap pribadi itu memahaminya kalau dia tidak khusus belajar kaidah-kaidah bahasa. Jadi jawabannya kalau di pesantren masih bisa hasil. Matur bari dagang, bari ngajar, bisa sing endi. Makanya itu kebanyakan kaum muslim menganggap bahwa kaidah-kaidah bahasa Arab itu susah, jelimet, ruwet. Jadi nggak bisa sembarang orang memahaminya kalau dia tidak khusus spesial belajarnya. Di mana? Di pesantren, esok awan bengi belajar lebih bisa. Kalau seminggu sepisah sampai ketemu bisa. Offline bisa sepisah, online. Ayo tinggalin menjadi angel. Apa maning disambi bareng di sawah. Dagang es, ngajar, ning warung, Kang, ning tambak. Gimana? Nah, ini saya memberikan kenyataan anggapan orang yang pengen dibantah. Ternyata tidak begitu. Ternyata tidak demikian. Ini beliau bercerita di paragraf ini nih, ingin menunjukkan kebanyakan manusia punya opininya begitu kaum muslimin. Apa opininya tadi? Bahwa kaidah-kaidah bahasa Arab itu angel, jelimet, ruwet, sehingga tidak semua orang bisa memahaminya kalau tidak belajar khusus spesial. Mulai gampang gak ini terbelalak dunia. Ijiwanya mah baru cerita dagang bukan apa pesantren, tapi bakal baca kita bisa. Kiri-kiri kan perlu dolangan. Libur di mana cukup. Barang bengi kita kali ke masalah nasi goreng apa ini? Sapa-sapa. Kita beli. Ijik-ijik pinter lebih masak. Namanya juga orang itu berpositif thinking, husnuzon. Bukan biar 6 bulan pinter. Amin. Jadi begitu tanya dibikin mudah. Itu hakikatnya. Tidak sejelimet yang dibayangkan. Itu pun tergantung menerima materi ini.
Bahkan beli memberi ngantuk dianggap banyak pusing, nggak ngerti kita pembahasan. Tapi kalau kita fokus, paham, ternyata mau dari mana? Ya Allah nyatakan kemarin walaupun jasana Quran dan banyak. Dan kaidahnya mudah sesungguhnya. Nah, kemudian ini huruf apa kan? Huruf apa? Nah, apa sih yang ada di sini? Ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa? Lah, ini mah. Jadi alif, ba, jim, dal, ha. Apa maksudnya? Di dalam bahasa Arab kalau mau urutan huruf itu diawali dengan alif, terus ba, terus ajak ta, tapi jim, tasjim, dal, tasdal, ha, gitu. Mau dikasih tahu abajadun hawazun, abajadun hawazun, A B C D E F G. Kalau mau bilang A alif, kalau bilang B ba, kalau bilang C jim, kalau bilang D dal, kalau bilang E ha. Kalau antum nggak percaya, cari lembar soal bahasa Arab S aliyah. Aliyah itu opsinya apa? Jadun ha. Bukan alif batasan jim kan? Alif, ba, jim, ha. Makanya kenapa yang disebutkan di sini ha? Maksudnya ini halaman ke-4. Fahada kitabun muyassar. Tuh, dia sampaikan, dan kitab muyassar ini fi ilmi nahwi. Nah, karena kita pada hari ini judulnya mempelajari mukadimah tadi. Jadi ini ingin membantah kenyataan di benaknya kaum muslimin berkeyakinan kalau kaidah-kaidah bahasa Arab itu susah, jelimet. Nah, ternyata kata beliau, dan kitab ini muyassar itu yang dimudahkan artinya itu. Fi ilmi nahwi wa qad wadatuhu bi ibaratin sahlan bi wa ibaratin sahlatin. Sungguh aku telah letakkannya dengan ibarat yang mudah dan contoh-contoh yang banyak. Liyasulah fahmuhu, untuk memudahkan memahaminya. Walasyama lil mubtadiin, wabil khususnya terutama bagi para pemula fi dirasatin nahwi, di dalam belajar Jadi walaupun dianggap susah, mah insya Allah dengan belajar kitab ini jadi mudah. Namanya muyassar fi ilmi nahwi. Nanti muyassar fi ilmi shor. Wallahu, dan Allah aku memohon, wallah nas'alu, kepada Allah lah kita memohon, an yaj'alahu, untuk dijadikannya ilmu khalisatan liwajhihil karim, ikhlas karena wajahnya Allah yang mulia, wa an yanfa'ana bihi yaumaddin wa huwa arhamur rahim, dan semoga memberikan manfaat kepada kita dengannya pada hari akhir kelak. Dan Allah Maha kasih sayang. 1428 sekiru 44 dikurangi 10 jadi berapa? Sudah 36 tahun yang lalu ini buku. Suwe kan? Ini di 36 yang lalu ini. Sehat Jakarta ya Allah, ini rumah wafat juga, semoga ilmunya bermanfaat. Karyanya bisa memberikan jariah untuk beliau, sehingga kita pun bisa belajar dengan karya beliau. Yang nulis adalah Ustaz siapa? Aceh.
Nah, kalau kita selesainya jam 8:30 selesai kita. Kalau kita selesainya jam 9, kita bahas isi kita sebentar. Selesainya jam berapa? Jam 9. Jam 9. Maaf. Ya, selesainya jam 9 kita, Pak. Insya Allah. Menurut Perangkatnya jam 9. Jam 9. Siapa masuk ini dagang enggak? Jam berapa ya? Waduh, tuan pastor, lalu tuannya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti dalam setengah jam ini coba kita lintaskan, karena pokoknya sudah kita sampaikan, kita kenalan dengan kitab ini. Tidak harus ditulis. Lintas ke pengen guru apa sih di sini? Berarti kimpilan ini sekolahan masa orientasi. Mos ya. Yang hadir ini ada mosnya. Dimulai dari mukadimahnya, kemudian kita mengenal lebih jauh dulu kitab ini apa sih isinya. Kayak 10 menit juga selesai. Kata siapa susah. Jadi yang pertama itu yang dibahas tentang huruf, bagian terkecil bahasa itu huruf. Huruf-huruf membentuk kalimat. Kalimat itu bahasa Indonesia kata. Tapi kadang kita belajar bahasa jangan ngomong kata, tapi ngomongnya kalimat. Kalau kita ngomong kalimat, itu bahasa Arabnya al-jumlah. Wis ngerti dikit. Bagian terkecilnya apa nih? Huruf abata sajahaho. Huruf-huruf membentuk kalimat yang bahasa Indonesia artinya kata. Kalimat-kalimat membentuk al-jumlah bahasa Indonesianya kunci cekrak. Terus ada hilang kunci. Masuk dari kunci, kira-kira aja hilang hafalan kunci. Supaya ngerti, cuma kuncinya aja hilang. Ini mesti kunci hilang, kita tidak bisa kebuka, hilang mana kita. Jadi pertama huruf, kalimat, jumlah. Wis gunung pertama apa? Wis mendi-mendi itu pak bagian anak 30 juz, 30 juz. Itu yang terdiri dari huruf, terdiri dari kalimat, kemudian jumlah. Huruf-huruf membentuk kalimat, kalimat membentuk jumlah. Gampang terus no? Kemudian berikutnya macam huruf ada huruf hijaiyah, ada huruf ma'ani. Hijaiyah abata sajahaho. Huruf ma'ani awa, ausuma, min itu huruf juga dalam bahasa Arab, nama bahasa Inggris preposition. Kata sandang, kata depan. Itu dalam bahasa Arab namanya huruf juga. Huruf ma'ani termasuk bagian dari kalimat. Kayaknya mesti ngerti bapak kan. Huruf ada berapa macam? Satu, huruf hijaiyah apa? Itu yang membentuk kalimat. Huruf yang ini nih yang membentuk kalimat. Huruf lagi huruf ma'ani. Huruf juga namanya, tapi dia kata sandang. Dalam bahasa Indonesia ada preposition, ada min dari, from, to, ila. Itu huruf juga. Cuma huruf huruf ma'ani terdiri dari huruf hijaiyah. Wis paham? Huruf membentuk huruf. Tuh sok akan kebagian. Apa pun maksud huruf membentuk huruf? Huruf ma'ani dibentuk kalau huruf hijaiyah. Wis gini paham gitu sampai segini. Insyaallah ya. Cinta apa ini teman-teman? Lanjut. Tuh, anggap kalimat sekarang. Huruf, kalimat, jumlah. Bukan kata pendapat kerja, harf. Kata sandang. Isim apa maksudnya? Tanda-tanda isim. Wis, fi'il itu apa? Tanda-tanda fi'il. Nanti dibahas.
Kemudian huruf nggak punya tanda tersendiri, nggak dipahami kecuali gabung dengan yang lain. Huruf ma'ani. Anwaul jumlah maukah? Apa karena jumlah kah? Bahasa Indonesianya kalimat terdiri dari berapa? Beberapa kalimat. Namanya jumlah. Ada berapa macam? Yaitu ismiyah dan fi'liyah. Fi'liyah itu permulaannya fi'il, ismiyah permulaannya bisa aja kakek bahasnya. Kan ini belum pengenalan saja. Isim sekarang masuk. Isim ada berapa macam? 9. Betul. Sesuai jumlahnya ada 5. Isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Apa sih isim mufrad? Apa musanna? Apa jamak mudzakkar salim, muannas salim dibahas, jamak taksir. Kemudian ada yang keenam, isim-isim yang 5. Namanya apa? Asmaul khamsah. Ada lagi maksur yang ke-7. Ada mana yang ke-8 mankus. Ya tabli. Yang ke-9 al-ismul ladzi layan sorry. Kikang sampai ning kene ki paham. Urutan ulangi maning. Isim harap membentuk kalimat. Kalimat membentuk jumlah. Hurufnya ada pirang macam? Hijaiyah dengan ma'ani. Kemudian kalimatnya ada pirang macam? 3. Ada isim, ada fi'il, ada haraf. Isim apa tanda-tandanya, fi'il apa tanda-tandanya sudah dibahas nanti insyaallah. Kemudian jumlah, ada pirang macam jumlah? Ada ismiyah, ada fi'liyah. Isim pirang macam? Sangat. Kalau dilihat dari jumlahnya ada 5, mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Yang ke-6 asmaul khamsah, yang ke-7 maksur mankus, yang ke-9 isim ghairu munsharif. Yang hebat Ustadz Blindelem. Supaya yakin antum akan dibawa supir yang mahir, bawa mobil. Jadi anak sing supir penumpang ragu iki aja supirnya amatir jeblok apa? Enggak insyaallah, enggak jeblok insyaallah. Makanya sengaja enggak ngelihat. Berarti kita udah paham gitu. Anak kita kan macamnya sanga isim. Siji mufrad. Sebenarnya meneng baik kan belum dipahami. Ya bakal wis nyebutakan wis pinter arek iki ya. Enggak tahu dibahas nanti 9. Punya 9. Nah, kalau sudah selesai membahas isim yang ada 9, kita belajar i'rab, belajar bina. Kilamun bisa ini, itu kayaknya setahun antum itu di pesantren atau 2 tahun gitu. Ada i'rab, ada bina. Yang i'rab itu yang berubah akhir katanya, belakangnya nih. Kalau yang madi yang tetap itu aja pahamnya. Apa kan? Yang i'rab yang berubah akhir katanya karena ada amil depannya yang memengaruhi. Kalau bina yang tetap. Kalimat yang i'rabnya keadaan i'rab namanya mu'rab. Kalimat yang bina keadaannya disebutnya mabni. Itu pelajaran setelah mempelajari macam-macam isim. Kita belajar i'rab dan belajar bina. Ternyata i'rab itu ada 4, rafa, nasab, khafad dan jazm. Apa itu nanti? Ya. Nah, isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang berapa tadi? Yang ada 9 tadi macamnya. Itu tentunya itu yang mu'rab itu, yang dibahas pada sosial hukum nahuknya. Nanti ada isim lagi yang mabni gitu, yang tidak berubah akhirnya. Yang mu'rab ada marfu, ada mansub, ada majrur, itu i'rabnya. Nah, kemudian ada lagi berikutnya adalah tuh, ini jadwal harus dihafal kan? Ya. Ini harus dihafal supaya pintar. Bakal males ngapalnya bidadi aja pepengenane baik. Pengen pintar bahasa Arab ngapalnya kena biki yang. No. Tukang ya. Isi mana pira kana? 9 tuh ada 9 ya. Nah, kemudian keadaan i'rabnya ada berapa?
3 ada yang marfu, mansub dan majrur. Ini dihafalkan ngelotok, jangan pakai mikir. Nanti kita tes satu-satu. Gitu. Ya. Nanti yang paling hebat itu ngirimnya audio, Kang, nanti tesnya audio tapi dimeniti supaya hafalan itu tidak ngebaca langsung gitu. Yang paling cepat benar, yang paling gede nilainya. Ya, gitu kan. Ini contohnya al-mufrad marfu walad, alamatu dhammah, waladan maftuh, fathah itu mansub, majrur, waladin kasroh, dan seterusnya. Udah ya? Sampai mana tadi? Nah, ini sampai macam-macam i'rabnya isim. Kemudian isim yang mabni, tadi yang mu'rab tuh, yang 9, yang mabni, yang tidak berubah, dhamir, huwa. Gak bisa jadi huwi, apa huwu, enggak. Huwa bae wis, mabni namanya. Makanya wong bisa digoyong sir aku je mabni temen ya. Masih bisa digomeng-gomeng tuh. Mabni ini. Masih tetap bisa siji bae mabni berarti, enggak berubah. Isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat. Tanda-tanda bina ada mabni ala fathah, kasrah. Nah, ini rinciannya gitu. Nanti pengen kita bagi, nanti pertemuan-pertemuannya ini disampaikan nanti lewat audio. Ada syarat mabni minas shorof. Nah, kemudian berikutnya fiil. Kalau tadi kan membahas apa? Isim. Sekarang fiil. Fiil ada berapa macam? 3 fiil. Madi, pasten, fiil mudhari continuous tense, fiil amr, kalimat print. Apa itu fiil madi pengertiannya? Tasrifnya, tasrif nih Kang, mancing nanti berikutnya ya di nahwu nanti. Tuh, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuna, katabtuna, katabtu, katabna, orang-orang dalam orang. Ya. Misalnya gini, dahaba, ayo disorot. Dahaba, dahabu, dahabat, dahabata, dahabna, dahabta, dahabtuma, dahabtum, dahabti, dahabtuma, dahabtuna, dahabtu, dahabna. Gak apa-apa dihafalin di rumah. Lagi apa aja Kang? Tatang gitu. Ya lagi ngapalin tasrif kono. Fi'il mudhari yang artinya sedang ya. Kalau tadi apa pengertiannya ada tasrifnya ada gitu. Nah, ini dan fi'il mudhari itu ada ana itu. Ini tandanya alif, nun, ya dan ta pertamanya. Bagaimana tasrifnya ada? Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Orang dalam. Nah gitu, ini lolos ya. Nah, nanti ada mudhari maklum, ada mudhari majhul. Kayak apa nanti? Nah, macam-macam mudhari ada soi akhir, ada mu'tal akhir, ada af'alul khamsah. Yang tadi ada asmaul khamsah, kalau fi'il ada af'alul khamsah lewat. Fi'il amr tasrifannya uktub, uktubu, uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktub. Nah, selesai. Kemudian lanjut lagi khulasohnya lewat. Kemudian belajar lagi tentang i'rabnya fi'il. Fi'il ada yang mu'rab, ada yang mabni sebagaimana isim. Nah, kemudian berikutnya fi'il mudhari juga ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majzum. Tidak ada fi'il yang majrur. Juga tidak ada isim yang majzum. Yang marfu, yang mansub bisa untuk isim, bisa untuk fi'il. Isim tidak ada yang majrur, isim tidak ada yang majzum tapi majrur. Kalau fi'il tidak ada yang majrur tapi majzum. Nanti kita bahas. Kemudian berikutnya ini tandanya ya, seperti tadi. Yang tadi isim, ini fi'il. Ini dihafalkan juga. Nah, kemudian berikutnya apa yang menyebabkan fi'il itu mansub?
Nah, ini. Kemudian tanda-tanda yang jajem. Kenapa bisa jajem? Maka ini yang menyebabkan jajemnya fi'il. Nanti kita sampai ke sana insyaallah. Kemudian yang berikutnya adalah la, ada nahiyah, ada nafiyah, ada la macam-macamnya. Kemudian fi'il yang mabni gitu, yang tidak berubah belakangnya. Yaitu semua fi'il mudhari, fi'il madi mabni tandanya. Kemudian berikutnya adalah terakhir mudzakkar muannas untuk isim yang mudzakkar itu artinya laki-laki, yang muannas adalah untuk perempuan. Nah, bagian yang paling akhir sekali marfu'atul asma. Isim-isim yang marfu apa saja? Al-fa'il, naibul fa'il, ini ada berapa? 7. Ini dihafalkan, dipahami. Kemudian fa'il itu apa dan seterusnya. Kemudian macam-macam isim yang mansub. Nah, di sini disebutkan ada banyak yang mansub itu. Yang mansub ini dibahaskan di sini ada berapa ini? Ada berapa, Kang? Yang mansub itu ada 13. Nah, ada berapa? Ada 12. Maf'ul bi, maf'ul fihi, maf'ul li ajli. Ini isim yang yang mansub dari isim, bukan dari fi'il. Nah, ini ada 12 yang kita harus pahami. Kemudian pengertiannya semuanya. Yang terakhir isim yang